Sekarang kita akan ulas sedikit tentang perkembangan ekonomi dan kawasan dunia. Bagaimana sebuah wilayah itu bisa tumbuh secara cepat dan mengejutkan. Begini, kita ambil salah satu case yang paling unik itu adalah Uni Emirat Arab yang ada di Timur Tengah. Saudara-saudara sekalian, tidak ada yang tahu bagaimana Uni Emirat Arab itu bisa tumbuh sedemikian pesat dan bahkan sekarang menjadi salah satu kekuatan ekonomi terpenting di Asia Barat. Kenyataannya adalah tidak ada sejarah yang mencolok tentang Uni Emirat Arab. Tidak ada latar belakang gerakan pembebasan di wilayah ini. Tidak ada tokoh-tokoh pahlawan yang menggemparkan dunia yang tumbuh di wilayah ini yang berjuang memajukan daerah tersebut. Dan juga tidak ada institusi budaya ataupun intelektual yang menjadi motor penggerak dari berbagai kemajuan yang sekarang dialami oleh Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab, sebuah wilayah yang berdiri pada tahun 71, itu terdiri dari 7 emirat sekarang. Awalnya hanya ada 6 dan berkembang menjadi 7 sekarang. 2 yang paling terkenal di antaranya adalah Abu Dhabi dan Dubai. Dan bagaimana bisa negara ini tiba-tiba muncul dan menjadi kekuatan yang mengalahkan daerah-daerah lain? Bayangkan, apakah Anda berpikir bahwa Uni Emirat Arab ini maju gara-gara Sheikh Zayed, emir pertama itu meniupkan surah Yasin ke Dubai dan Abu Dhabi lalu tiba-tiba negara itu tumbuh pesat? Atau apakah ada bacaan-bacaan ayat tertentu di malam Jumat yang kemudian Uni Emirat menjadi sangat canggih seperti sekarang? Tidak. Sebelum tahun 71, negara-negara di pesisir Teluk Persia itu dikuasai oleh Inggris, berada di bawah pengaruh Inggris. Pertahanan dan urusan luar negeri semuanya diserahkan ke Inggris. Dari ketika tahun 71 dibentuk negara Uni Emirat Arab, itu memang sudah menjadi sebuah desain dari kekuatan Barat bahwa negara ini menjadi salah satu proksi mereka di Timur Tengah selain Israel yang duduk di Palestina. Tidak hanya Inggris dan sekutunya itu memasukkan Zionis ke Palestina untuk menjadi proksi mereka untuk menjajah seluruh Arab, tapi juga mereka ini mendesain sebuah pemukiman Yahudi baru yang berada di sisi paling timur dari Jazirah Arab, yaitu di Uni Emirat Arab sekarang. Sedangkan di sisi paling baratnya itu adalah Israel atau Palestina hari ini. Jadi kenapa Yahudi atau keseluruhannya tidak dipusatkan saja aktivitas mereka di Israel atau di Palestina itu? Tidak bisa. Karena Palestina itu wilayah yang sangat tidak aman. Konfliknya akan berterusan. Sangat beresiko kalau Anda berinvestasi di situ dengan niat selamanya, karena tidak tertutup kemungkinan akan ada serangan-serangan, gejolak perlawanan dari internal Palestina seperti Hamas sekarang, ataupun bahkan gempuran dari Lebanon, Hizbullah. Konon lagi kalau rudal-rudal Iran terus berjatuhan di situ. Israel negara paling tidak aman untuk investasi. Tapi Israel penting sebagai sebuah identitas bagi kaum Yahudi, khususnya Zionis, dengan mendudukkan orang-orang Yahudi di lapis pertama untuk menguasai segalanya. Dan sebenarnya negara Israel itu ada sebagai buffer militernya, identitas, ideologi, dan politik bagi Yahudi dan juga Barat secara khusus. Jadi tidak aman untuk investasi. Karena itulah kemudian para Yahudi kaya di Barat berpikir bagaimana mereka bisa berinvestasi, mendirikan institusi keuangan dan perdagangan secara aman di Timur Tengah. Maka pilihannya jatuh kepada Uni Emirat Arab. Jadi Uni Emirat Arab itu adalah
negara desain daripada Yahudi-Yahudi kaya barat untuk mereka beraktivitas. Tapi tidak mereka berada di depan di semuanya, karena seperti dikatakan oleh Henry Ford misalnya, dalam buku The International Jew yang dia terbitkan tahun 1921, bahwa Yahudi ini tidak suka untuk memimpin dunia dari depan. Mereka cenderung di belakang. Anda bayangkan Amerika sendiri sekarang, bagaimana protes yang dilakukan oleh mahasiswa di seluruh Amerika, tapi tidak bisa menumbangkan kekuatan itu, karena semuanya sudah didesain, sudah dikuasai oleh kekuatan Zionisme lewat lobby-lobby mereka. Jadi Amerika itu memang bergerak atas dasar kepentingannya Zionisme itu sendiri. Dan saudara-saudara sekalian, karena itulah pertanyaan kemudian bagaimana, siapa sih yang mengelola negara yang sangat maju ini? Begitu Anda masuk ke Uni Emirat Arab, Anda seperti turun, seperti melihat sebuah wilayah negara Asia yang maju, atau mungkin juga seperti sedang berada di Eropa dengan gedung tinggi, jalanan yang anggun, bersih, dengan sistem yang sangat tertib, juga dengan pelayanan yang sangat profesional. Apakah mungkin kelompok-kelompok Arab Baduy ini punya kemampuan untuk mengelola file sistem yang sangat rumit di belahan Arab ini? Tidak. Bahkan ketika Anda lihat statistik tentang negara ini, ada 9 juta ekspatriat atau orang asing yang berada di Uni Emirat Arab, bekerja di sana. Sementara orang Arab sendiri, orang Uni Emirat Arab yang asli penduduk setempat itu hanya sekitar 750.000, belum lewat 800.000. Jadi dengan desain 7 keemiran, di mana pusatnya di Abu Dhabi dengan luas mungkin 3/4 dari keseluruhan emir ini, sangat tidak memungkinkan bagi mereka untuk melakukan pemberontakan karena didesain tidak bisa membentuk negara inti. Dan uniknya lagi, setiap keemiran itu punya polisi, punya tentara, punya sistem keamanan tersendiri. Dan bayangkan, Uni Emirat Arab masuk dalam daftar negara 5 belanja militer terbesar. Sebenarnya siapa sih musuhnya? Apa yang dihadapi? Siapa yang sedang diperangi? Sebenarnya tidak ada. Karena lagi-lagi, sebenarnya ada musuh Zionis di kawasan itu yang mereka harus mempersiapkan segalanya. Tidak hanya Israel yang perlu menciptakan Iron Dome-nya itu untuk menghadapi serangan-serangan dari luar, tapi negara-negara Arab itu sebagiannya adalah bagian dari proyek Israel itu sendiri, termasuk Uni Emirat Arab. Bagaimana selama 8 tahun misalnya bersama Saudi mereka menggempur Yaman, yang ternyata sekarang Yaman salah satu titik sentral perlawanan terhadap Israel, yang terus menggempur pelabuhan Eilat di selatan Israel dan sebagainya. Belum lagi bagaimana cerita ketika rudal-rudal balistik Iran dikontrol, bahkan diawasi oleh intelijen Uni Emirat Arab dan beberapa negara lainnya, termasuk ditangkis oleh Jordania sebelum sampai kepada Israel. Jadi memang banyak negara persemakmuran Israel di Timur Tengah. Jadi cita-cita mereka adalah memang mendirikan The Greater Israel, Israel Raya. Israel Raya bukanlah negara Israel dalam satu bendera yang sama, bintang David itu tidak, tapi lebih pada negara-negara Arab keseluruhan yang semuanya tunduk pada kepentingan politik Israel. Dan meskipun bahasa Arabnya terus, agama Islamnya lanjut terus, spiritualitasnya lanjut terus, hafal hadis ayatnya lanjut terus, tapi semuanya harus tunduk patuh kepada Israel. Uni Emirat Arab jadi menjadi wilayah pemukiman bagi Yahudi. Orang terkaya di dunia itu banyak berada di Uni Emirat Arab, khususnya Dubai. Dan ada sekitar 75.000 jutawan yang berkumpul di Abu Dhabi khususnya. Dan persentase terbesar itu adalah Yahudi. Jadi
memang ini memang pusatnya keuangan dan perdagangan bagi kaum Zionis di Timur Tengah. Bayangkan ketika produk-produk Israel diboikot Ramadan lalu, misalnya tahun 2024, bagaimana kurma Israel diboikot oleh banyak negara Muslim, sampai kemudian harus dirubah made in-nya menjadi made in Uni Emirat Arab, termasuk made in Jordania. Dan memang warga Israel pun itu bisa mengubah kewarganegaraan untuk menjadi warga negara Uni Emirat Arab. Jadi lewat paspor Uni Emirat Arab lah mereka kemudian berinvestasi ke banyak negara Muslim lainnya. Jadi inilah cara, pola, strategi yang cukup cerdik untuk menguasai kawasan. Tidak perlu menjadi terdepan, tapi menjadi orang yang paling berpengaruh terhadap pengelolaan wilayah. Dan bisa Anda bayangkan bagaimana salah satu tokoh Yahudi Amerika, Haim Saban misalnya, seorang tokoh media, penguasa media, hiburan, investor, yang juga sutradara, produser film, orang yang paling berpengaruh dalam membawa Muhammad bin Zayed ini, emirnya Uni Emirat Arab, untuk semakin dekat dengan Israel. Jadi Uni Emirat Arab itu sudah merupakan salah satu negara Timur Tengah yang sudah punya hubungan dagang ataupun telah melakukan normalisasi dengan Israel. Artinya sudah tidak ada batasan lagi. Itu artinya sudah menjadi negara persemakmuran, sudah menjadi satu tim dengan Israel. Dari uraian ini sebenarnya Anda sudah harus paham sebenarnya Uni Emirat itu negara siapa. Negara Emirat Arab bukanlah negara yang dimiliki oleh 750.000 penduduk asli Arab di situ, tapi negara yang dimiliki atau dikontrol oleh kekuatan ekonomi yang lain, oleh intelijen lain, oleh kecerdasan lain yang ada di belakang itu semua, yang semuanya akan membawa kepada kepentingan pembentukan Israel Raya di kawasan Timur Tengah. Dan terakhir, juga tidak mengherankan kemudian ketika baru-baru ini di Uni Emirat Arab juga dibangun sebuah kuil Hindu terbesar di Timur Tengah, cukup canggih, cukup mewah. Kenapa itu bisa terjadi? Satu sisi memang itulah sebuah bentuk toleransi. Tapi tahukah Anda bahwa India lewat Perdana Menteri Modi yang sangat ekstremis dan anti-Muslim itu, dengan undang-undang yang menempatkan Muslim sebagai ras yang dibenci, itu merupakan kawan dekat dari Zionisme. Jadi segala kebijakan Zionisme di Palestina itu, di Asia Selatan ini, India salah satu pendukung terbesar. Ketika Israel diblokade Laut Merah Bab al-Mandeb oleh Yaman, kapal-kapal yang hari ini sudah ratusan ditahan, ditenggelamkan, dihancurkan oleh Houthi Yaman, itu kapal-kapal terafiliasi dengan Israel yang membawa logistik dari India itu kemudian singgah di Abu Dhabi, yang kemudian diangkut lewat truk-truk Abu Dhabi, lewat truknya Uni Emirat, dan kemudian dibawa melalui Arab Saudi sampai ke Yordania, dan Yordania baru dibawa ke Israel. Karena itulah kedekatan India dengan Israel sangat dekat. Jadi tidak heran kemudian ketika Zionisme ini memberikan satu tempat bagi sebuah pendirian pusat ibadah kaum Hindu sebagai terima kasih mereka yang terletak di Uni Emirat. Semuanya ada cerita, bukan berdiri begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.